mari kita mulai membenahi persoalan sampah plastik untuk menjaga laut kita benar-benar sehat dan benar-benar terbebas dari sampah plastik. Kami pengumpul sampah kok jadi kudu pelacang buki isinya. Butuh tiap hari makan. Kami nelayan kok ndak selalu penuh sebulan untuk galau juga. Dengan program BCA ini saya sangat bersyukur. Padang, sebuah kota yang terletak di pantai barat Pulau Sumatera dan terkenal akan kuliner, budaya, keindahan alam, serta memiliki tempat wisata yang unik dan menarik perhatian. Padang juga dikenal memiliki kawasan pesisir yang sangat panjang. Lebih dari 70 km garis pantai membentang dari Kecamatan Koto Tangah hingga Kecamatan Bungus, Teluk Kabung. Namun, sebelum menjadi kota besar di pesisir barat Pulau Sumatera, Padang dikenal sebagai kampung nelayan. Produk kelautan sudah menjadi penopang urat nadi dan kehidupan warga Kota Padang sejak puluhan tahun silam. Kehadiran 4 sungai besar yang terhubung langsung dengan Samudra Hindia pun menjadikan Kota Padang sebagai wilayah yang subur. Namun, kini wajah sungai banyak berubah. Ragam jenis sampah plastik mulai dari kantong, botol, hingga kemasan makanan mendominasi permukaan air dan tepian sungai. Ini menandai dampak buruk perilaku manusia terhadap lingkungan. Saat hujan lebat tiba, bukan hanya air yang datang mengalir di sepanjang sungai, tetapi juga membawa serta sampah-sampah ini. Kondisi dulu tempat pembuangannya tidak ada. Orang dulu buang sampah ke laut dari rumah-rumah tangga. Dari jarak tepi pantai sampai jarak 20 kilo buang sampah ke sungai. Terus pasang turun mengalir ke laut. Makanya numpuk di laut, pasang surut dia numpuk lagi. Waktu itu karena banyak sampah, karena saya narik perahu, saya ambil sampah, saya bersihkan, ada yang saya bakar. Kalau yang basah-basah saya gali lubang di pantai itu, saya kubur. Muara sungai menjadi salah satu titik krusial yang menghubungkan alur atau pergerakan sampah dari darat ke laut. Dari 7 muara sungai yang ada di Kota Padang, sebagian besar masih menghadapi persoalan sampah plastik yang belum terselesaikan. Dan hal ini bisa berdampak serius bagi ekosistem laut. BPSPL Padang, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan berbagai inisiatif dan proses identifikasi pemetaan sampah-sampah yang bermuara ke laut, mulai dari sampah-sampah yang ada di pesisir, kemudian sampah-sampah yang berpotensi masuk ke sungai, maupun sampah-sampah dari aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang memang dilaksanakan sehari-hari di laut. Jadi proses identifikasi mulai dari identifikasi potensi sampah yang ditimbulkan, stakeholder yang terkait, termasuk juga potensi-potensi kolaborasi multi stakeholder yang bisa dilakukan untuk bisa menangani sampah di laut. Wasi nampak, kadai pak kuah. Ambil dulu, kadai.
Bagi keseharian para nelayan, keberadaan sampah di laut sangat berpengaruh pada hasil tangkapan mereka. Penelitian Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2022 menunjukkan bahwa keberadaan sampah plastik dapat menurunkan hasil tangkap hingga 30% karena ikan menjauh dari habitat tradisionalnya. Selain itu, 30 hingga 40% alat tangkap nelayan rusak akibat tersangkut sampah di laut. Kita nelayan kadang-kadang ya dapat sampah, dapat ikan. Sampah yang banyak daripada ikan. Plastik aja di pantai itu, di dalam laut itu bukan main banyaknya. Kalau di Selami itu mungkin ada beberapa truk yang nyangkut. Contohnya kami yang masang luka, bikin jaring udang, asal diangkat tuh plastik semua nyangkut. Apalagi luka. Kalau luka itu diangkat berat, rupanya udah numpuk plastik itu ke tali. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang tahun 2024 juga menyebut ibu kota Sumatera Barat ini menghasilkan 630 ton timbunan sampah yang didominasi sampah organik. Sementara itu, menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, timbunan sampah nasional tahun 2025 mencapai 50.062.054 ton per tahun, di mana sekitar 20 juta ton diantaranya berpotensi masuk ke laut. Fenomena sampah di pesisir pantai Padang merupakan satu di antara sekian banyak isu sampah di antara sebagian besar pesisir pantai di Indonesia. Ini merupakan sinyal ancaman serius. Terlebih, jika melihat perairan Indonesia berada di jalur Great Pacific Garbage Patch, salah satu zona akumulasi sampah laut terbesar di dunia. Indonesia juga berada di peringkat kelima negara penghasil sampah secara global setelah Cina, Amerika Serikat, India, dan Brasil. Di Indonesia ini terutama ya karena kita negara kepulauan dengan komposisi laut yang begitu banyak, berarti 70% kondisinya adalah lautan kita, maka apapun yang mengganggu laut itu mengganggu banyak hal. Nah, tekanan terhadap laut itu salah satunya sampah. Perhitungan terakhir dari data yang ada itu sekitar 16 juta ton per tahun yang masuk ke laut. Ini jelas mengganggu ekosistem sehingga habitat dan biota yang ada terganggu gitu. Ini perlu perhatian kita semua memang kondisi laut Indonesia dari tekanan sampah. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalankan berbagai program strategis dalam rangka menanggulangi sampah laut. Dan di tahun ini, KKP mencanangkan program Laut Sehat Bebas Sampah atau lebih dikenal dengan sebutan Laut Sebasah. Sebagai bentuk transformasi dari kampanye Bulan Cinta Laut, hal ini juga sebagai bentuk upaya nyata kita dalam menyelamatkan laut Indonesia. Betul bahwa sebelumnya kita ada program yang disebut dengan Bulan Cinta Laut. Ya, ini adalah sebuah kegiatan atau program yang menekankan kepada pembersihan laut di hilir, artinya di tempat di lautnya gitu ya, dengan melibatkan para stakeholder yang ada di laut, yaitu nelayan, para penggiat kegiatan yang ada di laut. Nah, ini sangat berbeda dengan Laut Sehat Bebas Sampah, Laut Sebasah, karena penekanannya bukan hanya di hilir, di lautnya, tapi juga sampai ke hulu, ke sumber sampahnya. Program atau kegiatannya bukan hanya penanganan di ngambilin sampah di laut. Kalau sumber sampahnya tidak diselesaikan yang masuk ke laut, otomatis laut akan selalu tertekan dengan sampah. Persoalan sampah laut tidak hanya soal hitung-hitungan persentase angka.
tetapi juga bagaimana aliran sampah tersebut masuk ke wilayah perairan. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki lebih dari 5.000 sungai yang sebagian besar bermuara langsung ke laut dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Oleh karenanya, penilaian dan penghitungan neraca sampah di kawasan luas ini hanya dapat dilakukan melalui kolaborasi multi pihak, sekaligus kunci program Laut Sebasah. Sesuai dengan kegiatan BCN. Sekali lagi terima kasih. Moga-moga apresiasi ini bisa mendorong kami lebih semangat lagi melakukan kegiatan ini. Program lintas sektor ini mengintegrasikan berbagai upaya yang ada dengan pendekatan 4 lokasi yang menjadi titik monitor dari hulu ke hilir, mulai dari muara sungai, pesisir, pulau kecil, serta pelabuhan, termasuk aktivitas kapal di laut. Secara efektivitas, program ini diukur melalui neraca sampah laut pada kawasan pantai. Instrumen ini mencatat capaian setiap pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, perubahan perilaku, budaya, dan tanggung jawab bisa terukur secara konkret. Dalam pengelolaan data, Laut Sebasah melibatkan perguruan tinggi dan NGO lokal di setiap provinsi dengan supervisi BPS untuk menjaga objektivitas. Data yang valid menjadi dasar bagi rekomendasi perbaikan pengelolaan sampah di kawasan pantai. Kita posisinya KKP adalah memberikan data informasi dengan analisis yang kita lakukan di 4 kawasan yang menjadi monitoring kita ke semua pihak. Kalau misalnya di Muara Sungai, ternyata di Muara Sungai ini sampahnya berasal dari provinsi ini, kabupaten ini, maka data itu kita jadikan feedback buat para pengambil keputusan di wilayahnya supaya mengelola, menyelesaikan persampahan yang ada di wilayahnya. Data itu yang akan kita pakai. Tahapan berikutnya dalam program Laut Sebasah yaitu penerapan mekanisme insentif dan disinsentif atau INDIS. Insentif diberikan kepada wilayah yang berhasil mengurangi sampah laut, baik dalam bentuk dukungan fiskal seperti dana alokasi khusus, bantuan keuangan, atau pengurangan pajak, maupun non-fiskal berupa program prioritas dan bantuan teknis. Sebaliknya, wilayah yang abai akan dikenakan disinsentif, mulai dari pembatasan akses program, koreksi fiskal, hingga evaluasi kinerja. Instrumen pengendalian itu ada banyak ya, termasuk sanksi administrasi maupun sanksi pidana itu sudah jelas di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Insentif-disentif adalah mekanisme yang jarang kita gunakan untuk mendorong semua pihak menyelesaikan tugasnya untuk mencapai target-target tadi. Ada 2 cara melakukan insentif dan disentif. Pertama, insentif fiskal. Insentif fiskal ini bisa diberikan oleh pemerintah pusat berupa misalnya bantuan keuangan, pengurangan pajak, pengurangan retribusi kalau di daerah, pengurangan PNBP kalau dari pusat. Ada juga insentif berupa bantuan program non-fiskal. Apakah nanti misalnya dengan ada proyek yang diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu membangun infrastrukturnya dengan baik supaya penyelesaian sampahnya bisa lebih cepat. Disinsentif kebalikannya dari itu. Mekanismenya sama, ada fiskal dan non-fiskal juga. Skema insentif-disinsentif ini diharapkan akan mendorong perubahan pengelolaan sampah sejak dari hulu, sekaligus menumbuhkan semangat kompetitif antar wilayah untuk menciptakan laut sehat bebas sampah. Pak Abadi merupakan salah satu contoh masyarakat yang peduli terhadap kebersihan lingkungan dan yang merasakan langsung dampak positif dari sampah laut.
Kegigihannya dalam mengumpulkan sampah sebanyak hampir 8 ton di akhir tahun 2023 lalu membuat pria yang kehidupan sehari-harinya mengandalkan laut ini diganjar penghargaan sekaligus hadiah umroh dari pemerintah setempat. Sampah yang saya kumpulkan ini ditimbang tiap hari. Ngumpul pagi, masuk karung, ditimbang. Setelah itu saya pengumpul sampah terbanyak. Itu semuanya kalau saya pribadi lebih 5 ton. Saya selaku pengumpul sampah terbanyak diundanglah pemerintah setempat untuk sebagai contoh nelayan-nelayan yang lain diundang. Nah, ini Bapak Abadi, pengumpul sampah terbanyak, saya kasihlah umroh. Program penghargaan bagi pengumpul sampah ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, akan pentingnya mengelola sampah dari hulu dan juga menjaga kelestarian laut. Sekaligus sebagai bentuk motivasi agar semua pihak, terutama dari kalangan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan hingga pegiat UMKM, turut serta dalam mengelola sampahnya. Kita sudah berbicara dengan Bapak Kabalai, Pak Irfan, dan alhamdulillah banyak roadmap yang akan kita lalui, apakah berbicara tentang sinergisitas, bagaimana sampah ini pun juga dari hulunya ke hilirnya juga termanage dengan baik, bagaimana kebersihan sungai pun juga menjadi prioritas kita. Kalau di Kota Padang sendiri, saya sudah menginstruksikan setiap bulan harus melaksanakan goro di kawasan pinggir pantai ini, karena kita akan bersinergi dengan seluruh pihak, bukan hanya petugas kita saja. Kita ingin dari TNI, Polri, dari komunitas, dari KKP, dari kementerian, banyak sekali yang mau ikut. Karena keikutsertaan dari masyarakat adalah kunci juga saya rasa. Ya, Padang merupakan salah satu kota yang menyambut baik program Laut Sebasah. Karena dengan jumlah penduduk lebih dari 900.000 jiwa dan timbulan sampah yang kini sudah mencapai lebih dari 650 juta ton, menjadikan pengelolaan sampah ibarat pekerjaan rumah tanpa akhir. Namun kini, wilayah Sumatera Barat khususnya Kota Padang mulai berbenah dan menjalankan gerakan Padang Goes to Zero Waste dengan menjadikan gerakan pilah sampah dan pembersihan area pesisir pantai sebagai salah satu prioritasnya. Ya, program Laut Sebasah ini, Laut yang Sehat Bebas Sampah, akan terus kita dukung dengan beberapa program-program strategis yang ada di nasional. Itu akan kita terapkan di tingkat provinsi. Yang pasti yang namanya kolaborasi yang baik antara seluruh stakeholder, baik itu pemerintah kabupaten kota, provinsi, hingga ke pusat, dan juga hubungan yang baik antara seluruh masyarakat. Kita akan mendorong laut kita tercipta kelestariannya. Dalam implementasinya, pemerintah daerah Kota Padang mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti PT Semen Padang dan PT Pegadaian, yang memfasilitasi pengolahan sampah dengan mendirikan bank sampah, serta menjalankan program mengubah sampah menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Kita ingin bagaimana masyarakat memilah mana sampah organik, mana sampah anorganik, mana yang memiliki value dan tidak value, dan mereka bisa menabung di bank-bank sampah yang kita sediakan.
Sehingga mudah-mudahan dengan begitu sampah ini pun juga memiliki value di tengah masyarakat. Saya rasa ini adalah tujuan akhirnya, bagaimana masyarakat tidak melihat sampah ini sebagai beban, tetapi sebagai value added bagi kelestarian lingkungan kita. Pelabuhan Perikanan Samudra atau PPS Bungus selaku gerbang utama jalur distribusi logistik dan perdagangan perikanan yang dapat mendorong perekonomian Kota Padang pun tak tinggal diam. Berangkat dari keresahannya pada tumpukan sampah yang semakin banyak dari waktu ke waktu, PPS Bungus berinisiatif menjaga wilayahnya dari sampah laut yang didominasi oleh sampah plastik. Pengelolaan sampah di Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus, alhamdulillah hingga saat ini ya kita bisa menangani sampah yang sumbernya cukup banyak di kawasan, di mana kami dengan adanya bank sampah yang sudah terbentuk ya dari tahun 2022 hingga saat ini sangat membantu di mana sampah bisa dapat terkelola dengan baik. Kemudian dari beberapa kondisi yang berkembang terkait dengan bank sampah kita ini terus banyak memberikan kontribusi khususnya dukungan kepada pelabuhan dalam memberikan pelayanan khususnya terkait dengan lingkungan. Ya, jadi lingkungan di pelabuhan dengan tadinya ada banyak sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA, sekarang sudah dapat terpilah dan sudah mendapatkan manfaat bagi seluruh anggota yang terlibat dalamnya dan yang paling utama bagi pelabuhan sendiri. Secara geografis, Kota Padang yang dikenal dengan gugusan pulau-pulau karang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Namun, keindahan alam ini sebagian terganggu dengan pemandangan tumpukan sampah. Keresahan bersama ini membuat Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru pun ikut menginisiasi dan mengajak masyarakat setempat serta mitra konservasi melakukan aksi bersih pantai. Kawasan konservasi ini ancamannya sangat besar dari sampah plastik yang berasal dari Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman. Jadi ada 8 sungai yang bermuara di depan dari kawasan konservasi. Jadi banyak sekali yang sudah kami lakukan untuk melakukan pembersihan sampah plastik yang dibawa arus laut dari Kota Padang ke pulau-pulau di kawasan konservasi Pieh ini. Kami lakukan pengambilan, pemilahan, dan kami manfaatkan lagi supaya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Program Laut Sebasah harus menjadi titik balik untuk laut Indonesia yang indah dan sehat. Masa depan laut kita tak hanya untuk hari ini, tapi juga puluhan tahun ke depan. Menemani generasi masyarakatnya yang tumbuh, hilang, dan berganti seiring putaran waktu. Wilayah perairan laut ini bisa lestari kalau memang masyarakat yang di daratnya itu pun juga ikut menjaga kelestarian tersebut. Jadi masalah penanganan sampah akan terus kita jaga. Kita akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, khususnya di seluruh wilayah Sumatera Barat. Sumbar ini punya 19 kabupaten kota. Kita akan push terus untuk terus bisa menjaga kelestariannya dan penanganan sampah yang baik. Jadi tidak hanya sampah itu dibuang dan ditimbun, kita juga mendorong kegiatan-kegiatan dari seluruh mitra-mitra strategis pemerintah dan komunitas itu untuk bisa ikut mengelola sampah itu dengan baik. Laut Sebasah ini memerankan semua pihak, karena kata kuncinya di dalam Laut Sebasah itu kolaborasi. Jadi tidak mungkin kita menyelesaikan atau mencapai target-target tanpa melibatkan banyak pihak. Semua multi pihak harus ikut, karena secara tupoksi KKP juga tidak menangani langsung sampah, tapi ada banyak pihak yang mempunyai tupoksi persampahan. Terutama menurut undang-undang tentang sampah, bahwa yang harus bertanggung jawab mengelola sampah itu adalah para sumber sampahnya sendiri.